Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Halilintar berkecamuk di antara langit dan daratan. Pilar petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras dari awan badai, sebelum menghantam sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar petir ini hendak menyentuh sosok itu, ia akan terseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atasnya. Akhirnya, itu akan berubah menjadi suara gemuruh teredam yang keluar dari lubang hitam. Lindong sebenarnya telah menerima semua petir itu. Semua tatapan di puncak gunung mengandung kejutan besar saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka benar-benar tidak percaya kalau Lindong benar-benar menghalangi uji coba petir angin, yang bahkan ditakuti oleh ahli tahap Nirvana Yuan 6. Bagaimana ini mungkin? Liu Bai dan yang lainnya bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kegembiraan yang besar muncul di mata mereka segera setelahnya. Lindong sekali lagi menunjukkan pada mereka apa yang disebut keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu tampaknya adalah kekuatan menelan dari sekte Taoti. Mungkinkah Lindong benar-benar telah merebut kekuatan Taoti dari Song Zhen ketika mereka bertarung sebelumnya? Sepertinya begitu, sungguh orang yang menakutkan. Martin kecil mendengar banyak percakapan pribadi dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya saat dia melihat Lindong di langit. Dia tertawa pelan, orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Berdasarkan pemahaman Little Martin terhadap Lindong, dia secara alami menyadari bahwa lubang hitam bukanlah kekuatan Taoti. Sebaliknya, itu adalah kekuatan melahap yang sebenarnya. Namun, untuk menghindari mengekspos simbol leluhur yang memangsa, Lindong sengaja menggunakan kekuatan Taoti untuk bertindak sebagai kedok. Terlebih lagi, tikus kecil bahkan bisa merasakan semacam riak yang familiar dari dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu yang misterius. Jelas, Lindong telah meminjam kekuatan dari dua benda misterius besar, simbol leluhur yang memangsa dan jimat batu misterius, untuk menerima sambaran petir yang menakutkan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Meminjam kekuatan gabungan dari tiga kesengsaraan petir angin dan menggunakannya sebagai miliknya ya. Tikus kecil sedikit melengkungkan mulutnya. Hatinya mengeluarkan pujian lembut. Pada saat ini, bahkan dia merasa kagum dengan rencana Lindong. Orang ini memang sangat berhati-hati. Dia sebenarnya menyembunyikan langkah terakhir yang bahkan dia tidak sadari. Tikus kecil jelas tahu bahwa Lindong sudah menerapkan taktik ini sejak lama sebagai persiapan menghadapi keadaan darurat. Orang ini selalu suka menyimpan kartu truf yang membuat seseorang sangat terkejut. Kartu andalan ini kadang-kadang bahkan akan mengejutkan seseorang yang setua dan licik seperti tikus kecil. Setelah pelatihan bertahun-tahun, Lindong jelas bukan lagi pemuda lembut dari kota Qingyang. Rencana dan mentalitasnya sudah jauh melebihi orang-orang seusianya. Sementara anak muda lainnya bersikap arogan di masa mudanya, orang ini sangat berhati-hati dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia memahami dengan jelas bahwa dia hanya berasal dari kerajaan tingkat rendah, dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Martin, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, dalam kasus tikus kecil, ada banyak kejadian di mana tikus kecil tersebut tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya karena statusnya sebagai Celestial Demon Martin. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri hampir sepanjang waktu ketika menghadapi situasi berbahaya. Martin kecil tersenyum lembut. Orang ini selalu mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Yang terpenting, dia bisa sukses hampir sepanjang waktu. Kakak Chao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chang Wei dan yang lainnya memasang ekspresi agak jelek saat mereka menyaksikan pemandangan di langit ini. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar yang melanda tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membentuk formasi. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatanku yang berada di puncak tahap 6 Yuan Nirwana dan arai penyegel surga, aku bahkan tidak mampu menghabisi bocah nakal di tahap 4 Yuan Nirvana. Cao Yu berbicara dengan suara dingin dan tegas. Chang Wei dan yang lainnya melebarkan mulut setelah mendengar ini tetapi berhenti mengatakan apapun. Saat mereka berbincang, petir di langit menjadi semakin liar dan ganas. Cahaya petir menerangi seluruh tempat.
Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam lubang hitam besar itu. Dengan semakin banyaknya petir yang mengalir ke dalam lubang hitam, bahkan permukaan lubang hitam mulai memiliki lapisan busur petir secara samar-samar. Cahaya itu langsung merembes keluar dan menuju ke arah Lindong di bawah. Segera, lengan baju Lindong langsung berubah menjadi debu. Bahkan kulitnya memperlihatkan warna hitam hangus dimanapun pancaran cahaya mengalir. Sungguh kekuatan petir yang liar dan keras. Mata Lindong menjadi sedikit terfokus saat dia merasakan rasa sakit yang menusuk yang ditularkan dari tangannya. Ini hanyalah sebagian dari sisa kekuatan yang merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi jika lubang hitam itu pecah saat ini. Kemungkinan besar bahkan abunya pun tidak akan tertinggal. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Ia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya sedikit bergetar dan banyak lampu hijau muncul dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi armor skala naga yang melindunginya di dalamnya. Cahaya petir ini akan terpantul saat melakukan kontak dengan sisik naga. Dengan cara ini, rasa sakit yang dia derita sangat berkurang. Intensitas melahapnya meningkat dengan cepat. Pemakanan seperti ini berlanjut selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, radius 100 kaki di sekitar Lindong pada dasarnya dipenuhi oleh cahaya petir liar dan ganas yang tiada bandingannya. Bahkan tubuh Lindong yang sebenarnya memiliki cahaya petir yang tak terkendali dan ganas yang menempel di sana. Di bawah erosi cahaya petir semacam ini, bahkan sisik naga, yang memiliki pertahanan kuat, secara bertahap berubah menjadi hitam hangus. Samar-samar ada tanda-tanda akan retak. Setiap pasang mata di sekitarnya hanya bisa menyaksikan pemandangan ini dengan bingung. Tidak ada yang bisa memblokirnya sama sekali. Ini karena semua orang tahu bahwa sekeliling tubuh Lindong sudah dipenuhi petir yang liar dan ganas. Jika ada yang berani melancarkan serangan, petir yang liar dan ganas itu akan tertarik dengan serangan itu. Orang itu pada akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Bang! Petir besar lainnya keluar dari awan guntur. Setelah itu, ia terserap ke dalam lubang hitam besar. Segera, samar-samar ada beberapa busur petir yang keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang dibentuk oleh kekuatan melahap agak tidak mampu untuk terus melahap. Mata Lindong yang tertutup rapat juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai petir di depannya dan melihat wajah suram Cao Yu di bawah. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman sedingin es. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cao Yu di kejauhan. Segel tangannya berubah dalam prosesnya. Lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang seiring perubahan segel tangan Lindong. Mulut lubang hitam menghadap ke bawah. Itu tampak seperti mulut meriam hitam yang dikunci pada Cao Yu dari kejauhan. Cahaya petir berkelap-kelip di dalam lubang hitam. Semacam pemusnahan seperti fluktuasi menyebar secara diam-diam. Serangan itu belum dilancarkan, tapi ruang di depannya sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Cao Yu, Chang Wei dan yang lainnya di belakang langsung merasakan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Semacam perasaan bahaya yang kuat muncul di dalam hatinya. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Kemarahan muncul di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Segera, ruang di sekitarnya mulai bergetar liar. Segera setelah itu, banyak cahaya hitam yang mengejutkan langsung keluar dari angkasa. Itu menjadi seperti banyak naga hitam besar yang berpotongan di depannya. Arai penyegel surga. Cahaya hitam saling bersilangan dengan kecepatan kilat. Itu sebenarnya secara samar-samar berubah menjadi susunan hitam berukuran 1000 kaki. Tampaknya ada beberapa gunung yang muncul di barisan. Semacam fluktuasi yang sangat mengejutkan menyebar secara sebagian terlihat. Arai itu tergantung di langit dan tampak sangat aneh. Ketika susunannya bergoyang, sepertinya seluruh tempat akan ditekan olehnya. Cahaya petir di mata Lindong berkedip-kedip. Tampaknya ada petir yang berkumpul di dalamnya. Dia menyaksikan susunan berwarna hitam yang terbentuk dan panas liar perlahan naik di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan yang begitu besar dan menakutkan.
Tangan Lindong diulurkan dengan lembut. Jarinya menekan ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh dan bergema di tengah petir yang menembus langit. Pergi. Sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampak menjadi sunyi seketika. Lubang hitam yang berputar cepat itu tiba-tiba terhenti. Dalam kegelapan yang tenang, sinar matahari yang terang seperti kilat tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah tertekan selama bertahun-tahun saat meletus dengan kecepatan kilat disertai dengan momentum yang mengguncang bumi. Bang! Seluruh tempat bergetar. Petir setinggi 1000 kaki merobek langit, tampak seperti pilar petir sungguhan. Ia menunjukkan cara yang menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, saat ia dengan keras menyerang susunan hitam di depan banyak pasang mata yang tertegun. Petir yang menyilaukan mengoyak ruang seperti naga guntur kuno. Ditemani kegilaan yang tak terlukiskan, ia melintas di langit. Akhirnya, ia menghantam susunan hitam dengan banyak tatapan terkejut. Seluruh tempat tampak menjadi sunyi senyap pada saat terjadi benturan. Segera setelah itu, kilatan petir yang luar biasa dan cahaya hitam menyapu secara liar dari titik tumbukan. Itu seperti kembang api yang mewah. Petir menyambar seperti bintang jatuh yang tersebar di langit. Itu meletus ke segala arah sebelum menarik orbit yang tak terhitung jumlahnya di langit. Akhirnya, ia mendarat di pegunungan, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Semua orang kaget saat melihat tabrakan mengejutkan di langit. Pertarungan pada level itu sudah jauh melampaui wilayah yang bisa dijangkau oleh Lindong dan Cao Yu. Hanya sedikit riak sisa dari tabrakan itu sudah cukup untuk menghancurkan 5 ahli tahap Yuan Nirvana sampai tidak ada yang tersisa. Lan Ying dan yang lainnya di puncak gunung terpesona saat mereka menatap kembang api yang bersinar di langit. Kehancuran memenuhi pemandangan indah itu. Sungguh orang yang tidak normal. King Feng menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan kalau serangan mengerikan itu datang dari Lindong, yang kekuatannya hanya setara dengan 4 tahap Yuan Nirvana. Sepertinya tak seorang pun di perang 100 kerajaan ini bisa menerima serangan ini. Orang ini sebenarnya bersembunyi begitu dalam. Lan Ying tersentuh dan perlahan mengangguk. Kemungkinan besar bahkan Qin Tian tidak akan berani menerima serangan langsung dari Lindong ini. Dari sini, semua orang bisa tahu bahwa jika mereka berdua terlibat dalam pertarungan normal, kemungkinan besar pemenang perang 100 kerajaan ini pastilah Lindong. Para ahli jenius dari berbagai kerajaan selain Lan Ying juga mengangguk. Bahkan orang-orang sombong ini tidak punya pilihan selain menyerah setelah menyaksikan serangan Lindong. Sementara semua orang mengadopsi ekspresi memuji, Qin Tian, yang didukung oleh lengan di sampingnya, memiliki ekspresi yang benar-benar suram di bawah matanya yang tertunduk. Tinjunya terkepal erat. Ada kecemburuan dan ketidakpuasan yang sangat besar di matanya. Dengan bakatnya, dia telah dipandang oleh banyak orang sejak dia dilahirkan. Bahkan dalam perang 100 kerajaan ini, di mana banyak talenta berkumpul, dia juga berdiri di puncak dan mengabaikan semua pesaingnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya dikalahkan langsung oleh Cao Yu dari wilayah Suan Barat dengan satu serangan. Di sisi lain, Lindong, yang berasal dari kerajaan tingkat rendah, telah menjadi penyelamat mereka. Di saat yang sama, dia juga menjadi orang yang paling mempesona dalam perang 100 kerajaan ini. Posisi ini awalnya miliknya. Qin Tian mengatupkan giginya dengan kekuatan besar. Matanya dipenuhi ketidakpuasan dan kebencian. Bang! Cahaya petir berkobar dengan liar di langit. Akhirnya, ia dengan gila-gilaan menyerang susunan hitam yang sangat besar itu. Arai gelap itu juga bergetar hebat di bawah serangan menakutkan dari cahaya petir. Gelombang demi gelombang cahaya hitam terus menyebar. Namun, sebelum ia bisa melancarkan serangan, ia dihamburkan oleh cahaya petir yang liar dan ganas. Cao Yu memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia melihat susunan hitam yang bergetar hebat dari belakangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang mengikis susunannya. Tekanan semacam itu bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Kakak Cao, susunannya tampaknya tidak mampu memblokir serangan orang itu. Chang Wei dan yang lainnya memandangi barisan gelap yang bergetar karena ketakutan. Tanpa disadari, ekspresi menggoda yang semula ada di wajah mereka telah hilang sama sekali. Sebaliknya, jejak kengerian muncul secara samar-samar. Di mana Luo Tong dan yang lainnya?
Cao Yu mengatupkan giginya. Terlepas dari betapa enggannya dia tidak lagi berani bertindak arogan saat ini. Kakak Luotong dan yang lainnya telah diblokir. Sepertinya rencana kita bocor. Para ahli sekte super dari wilayah Suan Timur telah mulai menyusup ke dunia ini. Seseorang di samping Chang Wei berbicara dengan wajah pucat. Para ahli dari wilayah Suan Timur telah tiba ya. Ekspresi Cao Yu sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka tidak membawa banyak orang untuk misi ini. Lagi pula, jika sejumlah besar dari mereka menyerbu ruang ini, itu pasti akan terdeteksi oleh sekte super di wilayah Suan Timur. Meskipun sekte-sekte di wilayah Suan Timur terus bertempur berulang kali di antara mereka sendiri, wilayah Suan Barat adalah musuh bersama mereka. Begitu sekte-sekte super ini mengetahui bahwa mereka telah memasuki medan perang kuno ini, sekte-sekte super itu pasti akan mengirimkan para ahli ke sana. Pada saat itu, kelompok mereka pasti akan kalah jumlah. Ini semua berkat bocah sialan ini. Chang Wei mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena kemunculan orang ini secara tiba-tiba, kemungkinan besar mereka sudah menyelesaikan formasinya. Bagaimana lagi mereka bisa berakhir dalam situasi menyedihkan seperti ini? Kakak Cao, susunannya akan segera rusak. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Dia baru saja akan memikirkan tindakan balasan ketika suara tajam tiba-tiba terdengar dari samping. Itu mengejutkan Cao Yu sampai-sampai dia buru-buru menoleh. Memang ada banyak garis retakan kecil yang muncul pada susunan besar yang tergantung di langit. Ini adalah tanda bahwa susunannya akan runtuh. Bajingan itu, Cao Yu tanpa sadar mengutuk. Dia tidak menyangka kalau dengan 6 kekuatan tahap Yuan Nirvana dan Heaven Sealing Array, dia masih tidak mampu menahan serangan Lindong. Hati Cao Yu terasa tertahan. Dia jelas tahu bahwa mustahil bagi Lindong untuk mengalahkannya jika mereka bertarung langsung. Selain itu, dia hanya bisa menyusun ketiga uji coba ini bersama-sama satu kali. Dengan kata lain, Lindong hanya punya satu peluang. Namun, kesempatan inilah yang menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Namun, terlepas dari bagaimana dia merasa tercekik atau marah, garis retakan pada susunan hitam tidak berkurang karenanya. Sebaliknya, mereka dengan cepat menjadi padat. Ada sedikit suara retakan yang samar-samar keluar. Suara retakan menjadi semakin keras. Sesaat kemudian, susunan hitam itu langsung tertutup oleh garis retakan. Cepat, mundur. Mata Cao Yu langsung menyusut saat melihat pemandangan ini. Dia sadar bahwa dia tidak dapat memblokir lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan, melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Chang Wei dan orang lain di sampingnya juga ketakutan hingga ekspresi mereka berubah. Mereka sadar bahwa jika cahaya petir yang liar dan ganas itu turun, mereka pasti akan mati. Semuanya segera mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Ketika kelompok Cao Yu memilih untuk melarikan diri, susunan hitam yang sangat besar akhirnya mencapai batasnya. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan di bawah serangan cahaya petir dan meledak sepenuhnya. Dia benar-benar telah menghancurkan susunannya. Lindong menang. Semua orang di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini. Kegembiraan liar segera muncul di wajah mereka. Mereka sadar bahwa kelompok Cao Yu, yang telah kehilangan perlindungan susunannya, pasti akan kehilangan taktik terkuat mereka. Bang! Susunannya hancur. Cahaya petir yang mengerikan menembusnya dengan liar seperti naga petir. Setelah itu, ia mengandung momentum yang sangat liar dan penuh kekerasan saat ia meluncur dengan gila-gilaan. Bajingan, ini belum berakhir. Cao Yu dan yang lainnya, yang telah mundur secara eksplosif, melihat ke arah kekerasan liar dari cahaya petir. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ayo serang bersama, Cao Yu meraung pelan. Chang Wei dan yang lainnya hanya bisa mengatupkan giginya setelah mendengar raungan pelan Cao Yu. Dia bersiap menggerakkan Yuan Power-nya untuk menyerang bersama yang lain. Namun, saat mereka hendak menyerang, cahaya petir yang sangat liar dan ganas itu tiba-tiba bersiul melewati kepala mereka. Ia sebenarnya tidak menyerang mereka. Adegan ini menyebabkan Cao Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka segera menoleh. Dia ingin menyelamatkan para ahli dari sekte super. Cahaya petir merobek ruang kosong seperti sambaran petir di depan mata kelompok Cao Yu yang ketakutan. Setelah itu, ia langsung menghantam segel hitam di langit jauh.
Bagian dalam penjara segel saat ini menjebak lelaki tua dari Sekte Jalan dan yang lainnya dari Sekte Super. Lindong paham betul kalau mengalahkan Cao Yu dan yang lainnya saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus membantu orang tua dari Patsek dan yang lainnya untuk melarikan diri. Ini karena mereka hanya dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya setelah mereka melarikan diri. Jika tidak, hanya satu orang secara acak dari kelompok Zheng Zong yang dapat menangani mereka semua, yang merupakan generasi muda. Cao Yu, apa yang kamu lakukan? Zheng Zong, yang melakukan yang terbaik untuk menjebak lelaki tua dari Sekte Jalan dan sisanya dari luar penjara segel hitam, juga terkejut dengan serangan mendadak ini. Ekspresinya menjadi hijau saat dia berteriak dengan eksplosif. Mereka saat ini sedang bertanding imbang dengan lelaki tua dari Patsek dan yang lainnya. Campur tangan eksternal sekecil apapun akan menyebabkan semua upaya mereka sia-sia. Ekspresi Cao Yu pucat pasi. Wajahnya dipenuhi kepahitan. Dia juga telah melakukan yang terbaik, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh langkah gila Lindong. Bang! Cahaya petir menyinari penjara segel hitam dengan liar. Segera, seluruh tempat bergetar. Setelah itu, Cao Yu melihat banyak garis retakan mulai muncul di penjara segel itu. Sudah berakhir. Hati Cao Yu langsung tenggelam saat garis retakan itu muncul. Dia sadar bahwa operasi wilayah Suan Barat mereka kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan kali ini. Alasan utama kegagalan ini sebenarnya karena seorang anak kecil, yang baru berada di tahap 4 Yuan Nirvana. Cahaya petir yang sangat liar dan ganas dengan panik menabrak penjara segel. Ketika energi mengerikan merembes keluar, bahkan ruang itu sendiri mulai berputar dan terdistorsi. Retakan menyebar dengan cepat di penjara segel, dan setelah melihat ini, ekspresi kelompok Zheng Zong berubah pucat. Mereka tahu bahwa jika lelaki tua dari Sekte Dao dan yang lainnya melarikan diri, menjebak mereka lagi tidak akan mudah. Perkuat segelnya dengan semua yang kamu punya. Zheng Zong meraung dengan suara rendah. Saat dia hendak mengaktifkan kekuatan surga siling arai, banyak gelombang yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari dalam penjara. Jelas sekali, lelaki tua Sekte Dao dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini dan dengan gila-gilaan melepaskan semua serangan mereka. Di bawah serangan habis-habisan kelompok lelaki tua Dao Sekte dan cahaya petir, retakan pada penjara segel dengan cepat meluas dengan kecepatan yang mengejutkan. Oh tidak, segel penjara akan segera hancur. Ketika dia melihat kehancuran yang tak terbendung ini, ekspresi seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Zheng Zong berubah, dan dia berteriak ketakutan. Bang! Sebelum tangisannya mereda, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Penjara segel mulai membengkak dengan cepat saat ini. Dia hanya bisa mendengar suara yang sangat keras saat penjara segel itu meledak. Riak energi yang menakutkan menyapu langit seperti gelombang besar ketika 8 lampu pelangi terbang keluar dari ledakan, sebelum menyebar dengan cepat. Setelah melihat lelaki tua Dao Sekte yang sekarang bebas dan yang lainnya, Zheng Zong segera menjadi sangat marah. Mata merahnya beralih ke Cao Yu saat dia meraung, dasar sampah tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anggota generasi muda yang belum memasuki Sekte Super? Kelompok Cao Yu memasang wajah penuh rasa malu. Mereka juga merasa sangat terkekang dan diperlakukan salah di dalam hati mereka. Biasanya, orang-orang di sini akan dikalahkan oleh mereka. Namun, tidak ada yang menyangka kemunculan seseorang seperti Lindong. Orang ini bertarung dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan logika, memanggil 3 ujian petir angin saat dia muncul. Terlebih lagi, bagian yang paling sulit dipercaya adalah orang ini benar-benar mampu memanfaatkan kekuatan uji coba petir angin untuk menghancurkan pertahanan mereka. Tuan Zheng Zong, ini semua karena si bocah Lindong. Dia memanggil 3 ujian petir angin, dan meskipun kakak Cao menggunakan kekuatan arai penyegel surga, dia masih dikalahkan oleh bocah itu. Chang Wei menjelaskan dengan getir. Lindong. Mata Zheng Zong mengeras. Matanya yang gelap dan tegas menyapu dan segera menatap Lindong. Di bawah tatapan seperti itu, Lindong segera merasakan hawa dingin di sekelilingnya dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Boneka jiwa darah muncul di depannya sementara wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Sekarang setelah uji coba petir angin telah hilang, dia telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Meskipun energi mentalnya telah melonjak ke tingkat master simbol surga 4 segel,
dia mengerti bahwa itu masih belum cukup untuk membawanya mendekati level Zheng Zong. Bagaimanapun, yang terakhir ini menyaingi elit sekte super. Haha, Zheng Zong, apakah kamu tidak malu mengancam anggota generasi muda meskipun statusmu? Apakah kulit wajah lamamu begitu tebal? Saat Lindong sedang mengambil tindakan pencegahan, sosok tua tiba-tiba muncul di depan tatapan Zheng Zong. Lindong menoleh, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah lelaki tua sekte Dao yang dikenal sebagai Wu Dao. Haha, anak kecil ini telah melakukannya dengan baik, dan telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kita. Jika dia mau, dia bisa menjadi murid langsung di Great Desolate Palace milikku. Pakar dari Great Desolate Palace itu tertawa keras. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh langit. Penampilan anak kecil ini layak menjadi juara dalam perang 100 kerajaan ini. Wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga juga berkomentar sambil tersenyum. Liu Tong dari gerbang Yuan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia melirik ke arah Qin Tian, sedikit ketidaksenangan di matanya. Qin Tian menundukkan kepalanya lebih jauh lagi setelah menerima tatapan Liu Tong. Tinjunya mengepal hingga terdengar suara retakan. Wu Dao, Liu Tong, masih terlalu dini bagi kalian semua untuk merayakannya. Meskipun kalian telah melarikan diri, apakah kalian pikir kami tidak dapat berurusan dengan kalian? Ekspresi Zheng Zong gelap dan dingin, sementara senyum marah terlihat di wajahnya. Dengan surga penyegel Arai, kamu memang cukup kuat. Namun, selama kami tidak lagi terjebak di satu lokasi olehmu, kami akan dapat mengganggu kalian semua, menyebabkan kamu tidak dapat membentuk formasi. Seiring berjalannya waktu, para ahli dari wilayah Suan Timur secara alami akan datang dan membantu kami. Pada saat itu, aku benar-benar ingin melihat apa lagi yang kamu miliki. Wu Dao berkata sambil tersenyum. Ekspresi Zheng Zong langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia tertawa dingin, silakan coba. Teriakan keluar dari mulut Zheng Zong. Segera, orang-orang di belakangnya tiba-tiba mulai membentuk serangkaian segel tangan. Ruang angkasa menggeliat saat cahaya hitam yang menakutkan sekali lagi muncul. Cao Yu, bunuh semua yang menghalangi kita. Saat Zheng Zong bersiap menyerang, dia juga berteriak keras ke arah Cao Yu. Dipahami. Cao Yu mengangguk dengan berat. Dia segera memutar kepalanya dan menatap tajam ke arah Lindong. Sebelum suaranya yang menyeramkan terdengar, sekarang kamu telah kalah dalam uji coba petir angin, biarkan aku melihat bagaimana lagi kamu bisa membalas. Lindong hanya tersenyum kecil menanggapi tatapan kejam Cao Yu. Tangannya perlahan terentang saat energi mental yang agung menyebar. Perasaan yang melonjak ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lindong saat ini tidak hanya memiliki pengolahan Yuan Power 4 tingkat Yuan Nirvana, namun pengolahan energi mentalnya juga telah mencapai 4 segel Heaven Symbol Master. Dengan keduanya, dia bahkan bisa bertarung melawan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Ini tidak lagi seperti sebelumnya di mana dia nyaris tidak menimbulkan ancaman. Pupil mata Cao Yu menyusut sedikit ketika dia merasakan energi mental yang besar dan kuat dari tubuh Lindong, sementara jejak keseriusan yang tulus muncul di matanya. Sebelumnya, Lindong adalah seseorang yang harus mengandalkan trik untuk melawannya. Namun, Lindong saat ini bisa berhadapan dengan ahli panggung 6 Yuan Nirvana. Mampu mencapai prestasi seperti itu dalam budidaya energi mental dan kekuatan Yuan adalah bukti kemampuanmu. Perang 100 kerajaan di wilayah Suan Timur ini memang memiliki nilai yang sebenarnya. Namun, meskipun kamu bisa bertarung melawan ahli tahap 6 Yuan Nirvana, kamu tetap tidak bisa menandingiku. Cao Yu tertawa dingin. Lindong tidak membantah kata-kata ini. Kekuatan Qin Tian juga berada di tahap 6 Yuan Nirvana. Namun, dia dikalahkan dalam satu gerakan ketika Cao Yu mengaktifkan kekuatan surga penyegelan Arai. Alasan mengapa Lindong bisa menahan serangan sebelumnya sepenuhnya karena penggunaan boneka jiwa darah. Namun, boneka jiwa darah yang telah membayar harganya kini praktis hancur. Bagaimanapun juga, Lindong saat ini tidak mempunyai niat untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum tipis ke arah Cao Yu. Saat ini, dia hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Cao Yu. Orang yang keras kepala. Mata Cao Yu menjadi dingin. Dia akhirnya berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Segel tangannya berubah dan cahaya hitam aneh sekali lagi muncul.
Samar-samar itu berubah menjadi tengkorak hitam yang dikelilingi asap hitam tebal, yang mengeluarkan gelombang sonik yang tajam. Tengkorak penyegel surga. Cao Yu melambaikan tangannya dan tengkorak hitam besar itu segera keluar. Ditemani oleh asap tebal yang menyapu ke arah Lindong dengan momentum yang besar. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi kemanapun gelombang sonik lewat. Mata Lindong muram saat mengamati serangan Cao Yu. Dia baru saja hendak menggerakkan kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk bertarung dengan lawannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menyadari bahwa ruang di depannya sebenarnya mulai bergoyang. Setelah itu, sesosok tubuh muncul entah dari mana. Sebuah tangan terdorong ke depan saat kekuatan Yuan yang agung melonjak dan menghancurkan tengkorak itu hingga meledak. Siapa? Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Cao Yu berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Haha, murid Dao Sekte, Zhao Qian. Pria yang mengenakan pakaian putih pucat di depan Lindong mengangkat kepalanya dan tertawa ke arah Cao Yu. Seorang murid dari Sekte Dao? Apakah para ahli dari Sekte Super sudah tiba? Lindong juga terkejut karena hal ini. Teman-teman dari wilayah Suan Barat, berita tentang apa yang terjadi di alam kuno ini telah dikirimkan ke berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Saat ini, para ahli dari berbagai sekte sedang bergegas. Jika semua orang ragu-ragu sedikit lagi, kemungkinan kalian semua akan terjebak. Pria berpakaian putih itu muncul dan menghalangi Cao Yu. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan dan tertawa kecil ketika dia berbicara dengan suara yang jelas. Apakah kita sudah ketahuan? Ekspresi kelompok Zheng Zong berubah drastis setelah mendengar suara ini. Mereka tiba-tiba menoleh dan menemukan banyak distorsi muncul di area tersebut. Dimungkinkan untuk melihat banyak sosok buram yang secara bertahap muncul dari titik-titik yang terdistorsi ini. Dari pakaian mereka, orang dapat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah anggota Sekte Super. Para ahli dari 8 Sekte Super telah tiba. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang terdistorsi, sedikit kejutan di matanya. Apakah ini murid dari Sekte Super? Mereka memang memiliki aura yang sangat kuat. Saat tatapan Lindong menyapu ruang terdistorsi, keterkejutan di wajahnya tiba-tiba mulai membeku. Bibirnya terkatup rapat saat jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Tempat di mana matanya berhenti adalah ruang terdistorsi lainnya. Namun, ada sosok yang berdiri dengan anggun di tempat itu. Sikap dan penampilan dingin itu sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ling Qingzu. Pada saat ini, tinju Lindong perlahan menegang.